Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang mengusap sepatu atau khuf. Khuf itu kalau pernah nonton film Cina-Cina dulu, nah dia sepatu film Cina-Cina dulu itu dia nama khuf. Bagaimana dengan sepatu sekarang boleh, tapi ada ketentuannya. Tidak sembarang. Nah, coba perhatikan. Nah, jelaskan ya. Nah, wal mashu 'alal khuffaini jaizun bisalasati syara'ita. Mengusap dua khuf atau sepatu zaman sekarang itu jaizun boleh. Bisalasati syara'ita dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ayat tadi'a lubsuhuma ba'da kamali toharoti. Seseorang itu harus memulai menggunakan sepatu terlebih dahulu. Menggunakan sepatu sesudah sempurna toharonya. Jadi dia berwuduk dulu, bersih dulu. Kalau punya junub berarti junub dulu, janabah dulu, mandi dulu. Baru kemudian dia berwuduk dengan sempurna. Baru wa ayyakunna satiraini limahali ghuslil fardi minal qaddamaini. Kedua sepatu tersebut harus menutupi mahal fardu atau berarti menutupi 2 mata kaki. Jadi kalau sepatu di bawah mata kaki tidak memenuhi syarat. Jadi sepatu boots, ya sepatu boots yang menutupi 2 mata kaki di atas mata kaki. Selanjutnya wa ayyakuna mimma yumkinu tatabbu'ul al-masyi alaihima. Keduanya bisa digunakan untuk melakukan perjalanan terus-menerus. Di kitab apa lupa itu, bahkan dia di kitab Fiqhul Wadi juga ada ya, yang boleh digunakan untuk naik gunung dan turun gunung untuk sepatu. Berarti kaos kaki tidak memenuhi. Ada yang bilang dulu pernah lihat di video itu, katanya kaos kaki boleh nak mau dibuka saat berwudu, tinggal diusap karena dia termasuk khuf. Tidak memenuhi syarat. Karena dia tidak bisa dipakai. Ada siapa pakai kaos kaki yang boleh pakai melakukan perjalanan, berjalan di aspal ke mereka sana. Ya kan? Paling sampai di muka sudah Arabe. Jadi tidak boleh kaos kaki. Sepatunya harus kuat. Itu syarat sepatunya harus terpenuhi yang 3 tadi. Pertama kita harus suci dulu, baru kemudian pakai itu sepatu. Yang kedua, 2 sepatu tersebut harus menutupi mahal fardu, artinya menutupi mata kaki. Baru kemudian kedua sepatu tersebut boleh digunakan untuk melakukan perjalanan, naik turun gunung. Wayamsul mukim, dan orang yang bermukim itu boleh mengusap sepatu dengan batas waktu yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Jadi kalau maghrib ini dia mulai pakai sepatu, maghrib besok selesai dia. Nanti habis itu mulai lagi berbuka, berwuduk lagi, baru pakai lagi. Gitu. Nah habis menggunakan sepatu ini tidak boleh dibuka sama sekali. Tidak boleh dibuka. Selama 24 jam itu tidak boleh dibuka. Saat mau buang air jangan dibuka. Mandi kalau mau mandi jangan dibuka. Begitu kan? Ini sebenarnya di dalam keadaan yang misalnya kita itu dingin. Misalnya berada di satu tempat yang dingin, kalau mau buka sepatu orang kedinginan, maka boleh untuk tidak buka sepatu saat berwudu. Gitu. Atau kakinya luka, ya kan? Kakinya luka, pas kakinya luka dia berwudu paksa dulu di awal,
dengan cara berwudu, habis berwudu kemudian dia pakai sepatu dan tidak buka-buka selama 24 jam. Setiap kali dia mau sholat, wudu seperti biasa, pas di giliran kaki itu tinggal diusap, bukan dibasuh. Tinggal diusap. Usap itu berarti tangan basahkan dengan air, baru kemudian kasih usap di sepatu. Begitu. Bagian atas bukan bagian bawah. Nah, dengan catatan sepatunya juga tidak ada najisnya. Ngerti? Misalnya kita mau nanjak naik gunung, boleh, kayak gitu. Kalau di sini di kampung gimana, Ustaz? Boleh, asal jangan sholat di masjid. Walaupun boleh, tapi masyarakat awam kita melihat seperti itu bahaya, jadi fitnah, ya, karena itu tidak lazim di kita. Jadi tidak semua ilmu itu serta merta langsung bisa dipaksakan diamalkan dalam kehidupan sosial kita, tidak bisa. Nanti jadi fitnah. Saya saran kalau mau pakai itu di rumah saja atau pramuka, camping dan seterusnya. Boleh itu, tidak buka sepatu. Asal pastikan sepatunya tidak kena najis. Kena pecek gimana, Ustaz? Ya pecek tidak apa-apa, lumpur tidak apa-apa, kan bukan najis. Yang penting udah lihat tidak ada tai di situ, tidak telanjang dikincing, ya tidak apa-apa. Gitu. Kalau orang dalam perjalanan salah satu ayamin bila yalihinna harus batas waktunya 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam boleh dia nak buka-buka itu sepatu. Setiap kali bau wudu pakai sepatu mahal asal. Kalau sepatu murah itu bau. Iya, maulah. Kecuali sepatu mahal. Saya pernah beli sepatu mahal itu tidak bakalan bau. Kebolehan itu sejak waktu kita berhadas usai menggunakan khuf. Kan bau wudu dulu, ya kan? Pas wudu pakai khuf, baru kentut, misalnya kentut. Nah, kentut itu pas kan batal wudu kita. Pas mau wudu lagi, sudah langsung boleh Langsung boleh mengusap khufnya. Kan tadi kita misalnya maghrib tadi sudah wudu, baru kemudian pakai sepatu. Kemudian saat ini kita kekentut ya kan? Nah, kita langsung mau wudu, boleh tidak usah buka itu sepatu, langsung tidak usah buka. Nanti pas giliran di sepatu kita tinggal usap dia, tinggal diusap. Jadi saat pertama kali kentut, nah itu sudah boleh. Fa'in masaha fil hadari summa safaro au masaha fil safar summa aqoma atama masa mukimin. Seandainya dia mengusap sepatunya saat di rumah, lalu dia melakukan perjalanan ke Kota Mobagu atau ke Manado, atau dia mengusap di waktu perjalanan saat di Lamongan dia mengusapnya, kemudian dia bermukim di Manado, maka kalau begitu caranya masaha mukimin. Usapannya itu hanya dibolehkan seperti usapan orang mukim. Berarti cuma berapa? 1 hari 1 malam. Nah, apa saja yang membatalkan mengusap sepatu ini? Usapan sepatu ini menjadi batal dan harus diulangi dari awal seperti tadi. Wayabtulul mashu bisalasati asya'a. Batalnya mengusap itu dengan 3 syarat. Yang pertama bikhol ihima. Saat dilepas kedua sepatu itu. Uji bilang, kamu tidur, buka dulu sepatu. Pas dibuka batal itu. Berarti ulang lagi dari awal. Bau lagi, baru ulang pakai. Karena dia sebuka. Dan pernah kejadian orang mengusap sepatu, pas mau sholat dibuka sepatunya, batal itu. Jadi dia tidak boleh dibuka. Kalau dibuka berarti batal. Wan qida'il muddati, dan habisnya waktu. Kalau mukim 1 hari 1 malam 24 jam, talebe begitu, jadi 25 jam berarti sudah batal, sudah habis waktu.
Kalau orang yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam lalu batal, lebih berarti batal. Dan wama yujibul guslah. Kemudian adanya perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Kalau adanya alasan untuk mewajibkan kita mandi, maka batal pula kebolehan untuk mengusap sepatu. Apa itu yang mewajibkan kita mandi? Laki-laki misalnya mimpi kemudian keluar sperma. Perempuan haid, maka batal itu seterusnya. Kalau cuma bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidak batal kebolehan untuk mengusap sepatu. Langsung wudhu dan seperti tadi. Tapi kalau ada yang mewajibkan mandi, misalnya mimpi basah, keluar sperma dan seterusnya, melakukan hubungan suami istri, maka berarti jaiznya, bolehnya untuk mengusap sepatu menjadi batal. Mengerti? Allahu a'lam shawab.